hanya ngerasa terganggu dalam rumah tangga saya, udah itu aja. Ada banyak hal yang saya simpen dan saya merasa terganggu selama pernikahan saya lebih dari 10 tahun. Kecil, lama-lama saya simpen, lama-lama saya nggak tahan, udah itu aja. Selamat sore rekan-rekan media, terima kasih atas undangan yang kami sampaikan. Saya sudah hadir di sini. Jadi kami juga berkumpul di sini menanggapi beberapa pertanyaan yang mungkin kami terima sejak kemarin siang, di mana klien kami kemarin datang ke Komnas Perempuan untuk mengajukan apa yang dialami oleh klien kami. Jadi karena kemarin sudah hadir dan kita bertemu dengan komisioner, lalu ada hal-hal yang mungkin perlu diperjelas dan perlu diklarifikasi mengenai apa yang menjadi permasalahan dari klien kami. Namun untuk detailnya nanti rekan kami Bu Ami bisa menjelaskan lebih detail, Bu Ami ya. Yang pertama saya ingin menjelaskan kenapa alasan kami kemarin menyampaikan pengaduan ke Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi rekan-rekan sekalian, saya jelaskan. Hampir rata-rata tindak kekerasan terhadap perempuan atau termasuk juga kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Indonesia ini ibaratnya seperti fenomena gunung es. Yang kelihatan, yang muncul di permukaan atau yang terlaporkan, teradukan itu hanya sedikit, yang tidak ini banyak sekali. Nah, salah satunya apa yang dialami oleh klien kami, Saudara Vicky, ini mungkin masuk dalam kategori yang kemarin tidak terungkap. Apa alasan tidak terungkap? Banyak. Satu, karena takut adanya tekanan secara psikis. Dua, karena malu. Tiga, adat istiadat budaya menutupi aib keluarga. Sehingga kenapa banyak yang tidak melapor. Mereka memilih untuk bertahan, diam, dan menerima semua bentuk kekerasan baik secara psikis maupun verbal yang dialami selama perjalanan rumah tangga. Nah, alasan kami kemarin hadir di Komnas Perempuan adalah untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan Saudara Vicky kepada kami saat beliau melakukan konsultasi adalah benar tindakan kekerasan psikis dan verbal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, di mana itu mengandung unsur pidana. Nah, kemudian yang kedua, termasuk juga adanya pemutusan hak ekonomi, di mana sampai detik ini cerai belum resmi putus ya, karena masih ada di tingkat kasasi, sehingga seharusnya sebagai suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin secara proporsional. Saya bilang secara proporsional ya. Jadi saya tidak mengatakan jumlahnya harus berapa nafkahnya, tapi secara proporsional apa yang menjadi kebutuhan Saudari Vicky sebagai istrinya selama menjadi istri. Nah, itu laporan kami tidak begitu saja, tidak serta-merta, tidak disertai dengan bukti dan janji-janji. Jadi kami juga melampirkan janji-janji baik itu dalam bentuk teks maupun keterangan dari Saudari Vicky, apa yang dijanjikan oleh pihak suami. Sebetulnya itu tinggal dipenuhi saja kalau memang sebagai laki-laki gentle, bertanggung jawab terhadap istrinya yang sudah dinikahi 10 tahun, dipenuhi, itu mungkin bisa menjadi jalan keluar yang lebih baik menurut saya, sehingga bentuk-bentuk kekerasan
fisik maupun verbal seperti tadi itu bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Ya, jadi mungkin itu sedikit yang bisa kami jelaskan juga, menambahkan dari beberapa keterangan yang kemarin sudah disampaikan. Memang dalam prosesnya nanti akan membutuhkan waktu karena salah satu anjuran atau bukan anjuran ya, tapi salah satu saran yang diberikan oleh komisioner itu bahwa klien kami ini diminta untuk melakukan visum psikiatrum ya, visum psikiatrum ya. Jadi artinya akan dicoba Ya. beberapa tes ya secara psikologi ya, karena memang mengalami kekerasan secara psikologi juga ya, baik secara perkataannya, secara perkataan, psikis juga, dan itu yang mungkin perlu klien kami lakukan supaya ini menjadi pembelajaran juga buat wanita-wanita yang ada di Indonesia, bahwa hak-haknya juga tetap harus dijaga meskipun dalam proses perceraian mungkin ya, atau dalam kehidupan biasa berumah tangga. Ya itu tadi yang saya bilang, tindak kekerasan itu seperti fenomena gunung es. Sebetulnya dari yang terlapor sama yang tidak terlapor itu jauh lebih banyak kejadian yang tidak terlapor. Nah, saudari Vicky ini itu adalah salah satu contoh yang selama 10 tahun mengalami tindakan kekerasan psikis dan beliau tidak berani melaporkannya. Alasannya? Takut atau Alasannya Vicky? Nama baik, banyak hal mas, banyak hal. Nama baik juga, malu juga pasti. Saya juga masih cinta dengan suami saya pada saat itu juga. Jadi banyak hal yang memang saya tahan-tahan. Pastilah kalau rumah tangga kan masih ada yang ditahan-tahan, kalau enggak pasti gampang buyar kan. Mau bagaimanapun masalah kecil ditahan, masalah kecil ditahan, lama-lama kan kayak gunung, kayak lama-lama meledak juga gitu. Saya nggak berani ngomong ya memang karena saya pada saat itu ingin menyelamatkan rumah tangga saya, udah itu aja. kekerasan yang dialami baik psikis maupun fisik itu apa aja sih Mbak Vicky? Nah, kalau menurut saya bentuk kekerasannya tidak untuk konsumsi publik, tapi itu dialami. Itu yang dialami ya? Iya. Vicky, Sampai memukul gitu nggak mbak? Tidak, bukan fisik, jadi psikis dan verbal. Vicky, selama kekerasan ini kamu alami dan tidak terpublikasi keluar, apakah selama itu ada ancaman terhadap diri kamu atau seperti apa Vicky? Mungkin kalau mungkin saya nambahkan, jadi kalau dibilang ancaman itu kan kesannya negatif, tetapi mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan. Ini yang mungkin juga kami perlu sampaikan juga ke rekan media, bahwa sampai dengan saat ini Vicky keadaannya sehat, nyaman, tidak dalam suatu tekanan ya, tapi memang ada pihak-pihak yang mungkin berusaha untuk memperkeruh suasana ya. Tapi ini yang mungkin kita sampaikan, salah satu tujuannya dalam jumpa pers ini gitu ya, supaya pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak perlu ikut campur. Mungkin itu. Tapi Verbalnya seperti apa sih? Kenapa? Kekerasan verbalnya seperti apa? Nah, itu bentuk kekerasan verbalnya terjadi, tapi detailnya tidak untuk konsumsi publik. Maksudnya kata-kata kotor kah, kasar? Iya. Kata-kata kotor. Iya. kemarin sesuai yang Body shaming. kalau saya salah ya, tetapi kemarin ada omongan bahwa maaf body shamingnya Vicky gendut gitu dari suaminya. Apakah benar seperti itu ya Mbak Vicky ya? Body shaming yang dilakukan oleh suami. Pernah. Mempertegas ini. Iya, body shaming. Jadi Ya kurang lebih kurang seperti lebih itu. Mbak Vicky, apa yang bikin Mbak Vicky akhirnya sekarang berani buat bicarakan? Kemarin sempat katanya menjaga nama baik, terus sekarang akhirnya mau berani bicara tuh apa dorongan keluarga kah atau mungkin emang sudah tidak tahan? Sahabat ada waktunya mas. Itu aja. Jadi mungkin selama mengalami kekerasan verbal dan masalah di rumah tangganya sempat curhat nggak sih ke kakak, adik atau ke keluarga? Pasti kan ada untuk sharing melupakan unek-unek. Ada tapi
buat saya lebih baik telan sendiri dulu. Untuk hal seperti itu mungkin orang-orang terdekat yang melihat, seperti orang yang kerja sama saya, yang tahu aja kayak gitu sih. Untuk yang lain-lainnya menurut saya nggak perlu cerita tentang rumah tangga saya, lebih ya untuk mak orang tua saya juga kan. Berarti orang tua keluarga tidak tahu. Tahu pada akhirnya. Mbak Vicky, dari 10 tahun kamu menikah, di tahun keberapa kekerasan itu sudah mulai dilakukan? Ya mungkin nggak tahu ya tahun berapa ya, saya nggak bisa jawab mas, saya nggak ingat. Mungkin maksudnya Vicky nggak mengingat tahun pastinya, tapi Lalu yang sudah pasti lama dialami terjadi. sudah lama sering terjadi. nyeplos kata-kata kasar. Karena Oke, nggak mungkin. selain KDRT kan katanya ada dugaan perselingkuhan juga, itu seperti apa? Apakah ada will mbak menjadikan si suami jadi kasar atau mbak Vicky gitu? Ya, Itu sepertinya harus dikonfirmasi langsung ke pihak Komnas. laki-laki. Mungkin Untuk mengetahui Pak korbannya Vicky. seperti apa mungkin, kalau maksudnya kan ini kan yang bersangkutan juga kan pelaku, bisa dibilang korban dugaan perselingkuhan ini. Bukan Mbak Vicky, perselingkuhan itu ada seperti yang tercantum mungkin di laporan Komnas Perempuan. Saya hanya ngerasa terganggu dalam rumah tangga saya, udah itu aja. Ada hal, banyak hal, ada hal yang saya simpen dan saya merasa terganggu selama pernikahan saya lebih dari 10 tahun. Kecil, lama-lama saya simpen, lama-lama saya nggak tahan, udah itu aja. Nah, willnya ini kan katanya kan kalau nggak salah tinggal ke rumah yang ngaku sebagai saudara. Gimana? Wanita idaman lainnya ini kan kabarnya kan perempuan yang ngaku Pertanyaan sebagai lain aja deh, saudara, Mas. gitu. Pertanyaan lain aja, Ini maksudnya harus dikonfirmasi juga mas. nggak yang lain aja. Oke, Berarti no comment Mas. ya. Jadi nggak mau Berarti no comment ya. klarifikasi soal dugaan itu. Nah, tapi setelah kasus itu tutup publik, ada reaksi nggak dari dia ke Mbak Vicky? Dari kamu tinggal bentuk Tadi sudah kita sampaikan mas ya, itu dari awal tadi. Vicky sampai saat ini nyaman, ya sehat ya. Kalau ditanya apakah dari sana ada respon, tentunya ada respon, tapi sifatnya hanya untuk berkomunikasi. Itu aja ya cukup ya. Jadi tidak ada sifat ancaman, tidak ada sifatnya untuk mendesak atau intimidasi ya. Gitu. Nggak ada intimidasi bang. Tidak. Kenapa sekarang nggak mau jawab soal will itu kemarin? Sedangkan di Komnas Perempuan kan 3 poin yang salah satunya itu adalah perselingkuhan. Ya. Jadi Apakah ada dorongan dari sana, ancaman atau seperti apa mungkin sampai Oh. akhirnya sekarang respon tidak mau berbicara hal itu? Tidak, tapi Sudah. dugaan perselingkuhan itu memang tidak untuk konsumsi publik. Ini juga mempertegas terkait, maaf kalau saya salah gitu ya. Kemarin kan ada sempat omongan juga kalau Mbak Vicky itu selama rumah tangga nggak diperbolehkan untuk produk apa sih kalau misalnya Punya hamil anak. gitu ya, hamil Hamil, punya Iya. anak. punya anak. Nah itu mempertegas aja benar atau enggak, terus seperti apa gitu. Benar. Dan kalau itu benar, itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu. Tapi alasannya sendiri kok dari batunya seperti apa? Pelanggaran hak reproduksi itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat gitu. Alasannya apa ya? Iya Mbak Vicky. Alasan lakinya Mbak. Alasannya kenapa dia nggak mau? Banyak pihak sana. Saya juga bingung. Tapi mbak pernah nggak berdua gitu untuk ke dokter? Sering. Tapi Saya udah coba. Mbak Vicky selama suami melakukan kekerasan verbal maupun psikis, Mbak Vicky pernah menanyakan alasannya apa dia melakukan itu ke Mbak Vicky? Sering. Beberapa Jawabannya? kali saya tanya, jawabnya saya cuma bercanda aja. Ada beberapa hal bercanda yang bisa kamu terima, ada bercanda yang tidak bisa kamu terima. apa aja ya secara materi ya. Jadi Ya. maksudnya gini ya. Pemenuhan hak Ada tadi yang kita sudah sampaikan, ada beberapa poin-poin yang menurut klien kami itu tidak adil ya menurut klien kami yang apalagi itu terkait dengan pengakuan gitu ya. Masalah hak karena gitu ya. Istri sudah 10 tahun kan pasti kita harus menghargai, ada hak-hak ekonominya yang mesti dipenuhi. Kan itu dulu yang terpentingnya gitu. Nah, saat ini sudah banding, lalu banding kemudian ada kasasi ya, sekarang pada posisi kasasi.
Nanti untuk materi detailnya mungkin kita nggak bisa menjelaskan di sini karena itu sangat detail sekali ya buat teman-teman di sini juga. Nanti kami akan, tapi ini materinya terpisah sebenarnya karena kita mau menyampaikan ini karena terkait dengan aduan kami ke Komnas Perempuan kemarin gitu. Nanti hasil daripada proses kasasi ini nanti juga kami akan sampaikan. Tapi kami dapat pastikan saat ini yang mengajukan kasasi pun ya dari pihak laki-lakinya, gitu ya. Kalau udah pisah rumah selama berapa lama? Udah setahun sih. Pisah rumah. Tapi masih terjalin komunikasi atau seperti apa Mbak Vicky? Sama sekali enggak? Sejak kapan nggak dinafkahin Mbak? Apa sejak bukan cerai ini apa? Ini saya bantu jadi kalau ditanya tidak dinafkahi ya sebenarnya itu materinya sangat ditegaskan nanti berkali gitu, tapi yang pasti dalam selama 10 tahun ini pun ya ada beberapa saat yang tidak diberikan. Iya. Maka itu kan tidak hanya selalu materi ya, tapi maka lain kan gitu Makanya ya. tadi juga saya sudah sampaikan pemenuhan hak ekonomi secara proporsional. Saya bilang bukan berapa jumlahnya, berapa sering, tapi proporsional atau tidak gitu loh. Untuk seorang Vicky Zainal bersama seorang Mulyawan Purnomo, bagaimana menafkahinya, bagaimana beliau merasa tidak terpenuhi kebutuhannya, nah, itu yang harus dipenuhi. Kalau memang gentle laki-laki ya penuhin aja gitu.